Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Gisa Rizkyanti, NIM 220804614 dari kelas Matematika 2A. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan SPSS untuk menyelesaikan soal-soal statistika untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah metode statistika. Di video ini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk menyelesaikan soal nomor 3. Saya bacakan soalnya. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara risiko yang disimpulkan X dan keuntungan yang disimpulkan Y pada suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak data dari 20 saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data dari 20 saham tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data risiko dan data keuntungan saham. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah tentukan persamaan regresi, yang ke B tentukan koefisien korelasi, yang C tentukan koefisien determinasi. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini menggunakan SPSS dapat menggunakan regresi linear. Langsung saja masuk ke SPSS. Nah, ini masuk ke variabel view, inputkan X dan Y untuk labelnya. Yang X adalah risiko, kemudian yang Y adalah keuntungan. Nah, kalau sudah, yang ini diisi scale karena data berupa angka, kemudian masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom untuk X dan kolom untuk Y. Kita masukkan datanya. Kita masukkan yang X, kemudian Y. Nah, data sudah dimasukkan semua, klik Analyze, kemudian ke Regression, pilih Linear. Nah, untuk kotak dependen diisi dengan keuntungan, untuk resiko dimasukkan ke kotak independen. Kemudian klik Statistik, ini dicentang semua, klik Continue, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul beberapa tabel. Untuk soal yang pertama adalah tentukan persamaan regresinya. Nah, untuk mengetahui persamaan regresi, kita dapat melihat tabel ini, koefisien. Nah, saya sudah kopikan di Word, karena di sini terdapat tabel konstan, kemudian ada resiko. Nah, karena persamaan regresi itu kan persamaannya Y topi sama dengan A ditambah BX. Nah, A itu sebagai konstanta, yaitu 1,005. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, X tadi kan resiko, berarti B-nya adalah 6,876. Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,005 ditambah 6,876X. Untuk interpretasinya, yang pertama, apabila tidak ada resiko, maka keuntungan yang diperoleh adalah 1,005. Nah, resiko itu kan sama dengan X. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, otomatis keuntungannya adalah ini, yang A, 1,005. Kemudian yang kedua, X atau resiko. Setiap pertambahan resiko sebanyak 1%, maka keuntungan akan bertambah sebanyak 6,876. Nah, resiko itu kan X. Apabila diinputkan 1, maka
A ini keuntungan bertambah sebanyak ini 6,876. Untuk yang pertanyaan yang kedua adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Nah, untuk koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel ini correlation. Sudah saya kopikan. Untuk koefisien korelasinya dapat kita lihat yang ini. Yang saya blok kuning. Nah, sehingga diperoleh korelasi antara X dan Y, antara resiko dan keuntungan adalah 0,939, sehingga diperoleh resiko sangat mempengaruhi keuntungan saham secara positif karena koefisien korelasinya adalah 0,939. Semakin mendekati 1, maka X dan Y itu sangat berpengaruh secara positif. Jadi kesimpulannya semakin tinggi resiko, maka semakin besar pula keuntungan saham yang akan diperoleh. Nah, untuk yang terakhir, yang C, tentukan koefisien determinasinya. Untuk itu dapat dilihat tabel yang ini, model summary. Sudah saya kopikan. Nah, koefisien determinasi ini kan sama dengan R kuadrat. Nah, kita dapat dilihat di sini yang saya blok kuning. R square, R kuadrat sama dengan 0,881, sehingga diperoleh koefisien determinasinya itu atau R kuadratnya itu 0,881, atau jika 0,881 ini dikali 100% dapat diperoleh R kuadratnya sama dengan 88,1%, sehingga koefisien determinasinya adalah 88,1%. Jadi kesimpulannya adalah saham di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh resiko sebesar 88,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, itulah tutorial penggunaan SPSS untuk menyelesaikan soal nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.